Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di website MKPK 2020 kelompok kami yang berjudul The Lost of Paradise Pesona Lombok Tengah, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dalam realita. Kawasan Mandalika merupakan sebuah pulau yang terletak pada bagian selatan Pulau Lombok, tepatnya di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan luas area sebesar 1035,67 hektar. Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika merupakan daerah pantai berpasir putih sepanjang 7,5 km menghadap Samudra Hindia. Nama Mandalika diambil dari tradisi masyarakat setempat setiap tahunnya. Masyarakat Lombok Tengah merayakan upacara Bau Nyale, yaitu ritual mencari cacing laut yang dipercaya sebagai jelmaan dari Putri Mandalika. Mandalika merupakan kawasan ekonomi khusus atau KEK yang baru dibentuk belum lama pada tahun 2017. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan di daerah setempat, serta mempercepat perkembangan daerah melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk keseimbangan pembangunan antar wilayah. Untuk lebih mengenal profil Mandalika, kalian bisa menonton dua video yang tertera pada halaman home. Analisis perekonomian. Dilihat dari segi pertumbuhan, pada tahun 2019 perekonomian Kabupaten Lombok Tengah menyumbang sebesar 4,07%, mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang hanya menyumbang sebesar 3,16%. Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. Dari segi PDRB per kapita, menunjukkan bahwa pada tahun 2019, secara garis besar rata-rata masyarakat Lombok Tengah mendapatkan pendapatan sebesar 18,87 juta rupiah. Selama 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Lombok Tengah selalu di atas 14 juta rupiah per tahun. Sedangkan jika dilihat dari segi laju pertumbuhan PDRB per kapita, bahwa pada tahun 2019 pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 6,07% dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya tumbuh sebesar 4,95%. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Lombok Tengah mengalami peningkatan. Kemudian tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dilihat dari tingkat pengangguran, selama tahun 2019, Kabupaten Lombok Tengah berada di posisi terkecil kedua setelah Kabupaten Lombok Utara, yaitu sebesar 2,44%. Hal ini menunjukkan bahwa hanya terdapat sebagian kecil orang yang menganggur. Kemudian indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia di Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2019 berada di ranking ke-8 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi laju pertumbuhan indeks pembangunan manusia Kabupaten Lombok Tengah tertinggi seprovinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu mencapai 1,53%. Jika dilihat dari masing-masing komponen, Kabupaten Lombok Tengah menyumbang angka yang berada di bawah angka provinsi kecuali komponen harapan lama sekolah. Kemudian infrastruktur. Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai keberhasilan tersebut, suatu daerah harus ditopang dengan ketersediaan infrastruktur yang ditopang dengan memadai dan merata yang dapat menarik investor untuk melakukan penanaman modal atau investasi baik dalam daerah ataupun dari luar daerah yang dapat menyerap tenaga kerja. Kesempatan kerja yang tersedia secara tidak langsung mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat, yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga investasi yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, karena dengan melalui investasi dapat menyerap tenaga kerja baru. Kemudian insentif. Insentif pajak merupakan satu instrumen yang digunakan untuk menarik investasi ke dalam negara.
Insentif dibagi menjadi dua, yaitu insentif fiskal dan non-fiskal. Yang tergolong insentif fiskal adalah tax holiday dan tax allowance. Dan yang tergolong insentif non-fiskal adalah pemerintah akan memberikan kemudahan pemenuhan kewajiban ekspor, kepemilikan asing penuh diperbolehkan, namun tidak terdaftar negatif pada KEK. Kemudian kontribusi. Potensi dampak perekonomian Mandalika mampu menyumbang 17.074 miliar rupiah pada tahun 2019, sehingga keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika diharapkan mampu memberikan efek pada perekonomian dan pariwisata masyarakat sekitar. Pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika diharapkan memberi manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Manfaat itu dapat berupa meningkatnya jumlah serapan tenaga kerja, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, sehingga nantinya akan meningkatkan pendapatan hotel dan pendapatan transportasi. Kemudian jumlah wisatawan. Tren kunjungan wisatawan di Kabupaten Lombok Tengah, baik wisatawan asing maupun domestik, menunjukkan arah yang positif. Salah satu faktor pendorong kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah adalah peresmian pengoperasian kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang berada di Lombok Tengah. Kemudian perkembangan UMKM. Untuk bagian perkembangan UMKM di Kuta Mandalika, terdapat usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tahun 2017 dan 2018. Angka yang ditunjukkan cenderung tetap di semua sektor. Namun pada tahun 2019 terdapat penurunan pada sektor restoran dan kios, perindustrian dan pengolahan serta peternakan. Kesimpulannya pada jumlah usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Lombok Tengah meningkat pada setiap tahunnya. Kemudian manfaat desa wisata. Di Lombok Tengah, terdapat beberapa desa wisata, di antaranya Desa Wisata Rembitan Sade, Desa Penunjak, Desa Sukararah, Desa Kembang Kuning, dan Desa Gili Gede. Adapun manfaat desa wisata bagi perekonomian masyarakat sekitar adalah sebagai berikut. Tingkat hidup masyarakat maju dan budaya serta tradisi dapat lestari. Manfaat perekonomian bagi masyarakat pedesaan, meningkatkan keberadaan industri kecil menengah, promosi produk lokal, lapangan kerja baru, dan peningkatan pembangunan infrastruktur desa. Kemudian, regulasi KEK Mandalika. Dasar regulasi KEK Mandalika diatur dalam Peraturan Presiden tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang. Berikut terlampir dasar regulasi mengenai kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika. Dan yang selanjutnya yaitu terkait sumber-sumber yang kami gunakan dari BPS, Kabupaten Lombok Tengah, DPR Republik Indonesia, dan ITDC. Untuk yang terakhir, sekilas profil dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.